Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Bu Yani dalam mata pelajaran komputer. Jadi untuk lebih memahami tentang komputer, mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Hai anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran komputer bersama Bu Yani di kelas 9 ya. Ya, hari ini kita masih masuk dalam pelajaran bab 5, yaitu tentang layanan dalam internet. Ya, layanan dalam internet itu sebenarnya apa saja sih? Nah, sebelum masuknya itu kita akan membahas yang pertama itu adalah web ya. Layanan dalam internet. Yang pertama yang akan kita bahas layanannya tentang web, itu www.web atau sering disebut web ya, adalah sebagai layanan yang paling populer. Jadi biasanya memang kita sudah banyak mengetahui banyaknya web-web yang ada di internet saat ini ya. Ya, jadi web itu menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain. Berdasarkan konsep hypertext yang tersimpan dalam internet, web server artinya dokumen-dokumen di web dapat memiliki link atau sambungan dengan dokumen lain, baik dari web server yang sama maupun dari web server yang lain. Jadi dengan link itu memudahkan kita untuk berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya. Mau kita buka link yang lainnya juga dengan lebih mudah karena sudah ada link, tinggal tekan saja ya. Atau dari server satu ke server lainnya hanya dengan cara mengklik saja. Jadi konsep dari hypertext itu sudah dikembangkan menjadi hypermedia. Kalau hypermedia itu berarti sudah ada gambar seperti itu. Jadi hypermedia itu maksudnya yaitu suatu teks tidak hanya dikaitkan dengan teks suatu dokumen lain, tetapi juga dengan gambar, suara, video, animasi, dan multimedia lainnya. Makanya di dalam web itu sekarang sudah ada, kadang ada musik, ada animasi, ada gambar, bukan hanya tulisan saja ya. Jadi seiring dengan berkembangnya internet di seluruh dunia, jumlah situs web itu sudah bisa diakses, sudah mencapai miliaran halaman web ya. Jadi untuk lebih memudahkan pencarian informasi dari situs web itu, sekarang disediakan fasilitas yang namanya search engine. Jadi search engine itu contohnya kayak Google atau Yahoo, seperti itu ya, search engine. Jadi kegiatan pencarian atau penjelajahan situs web disebut browsing atau surfing. Nah, ini sebelah ini itu ada contoh situs web ya. Ibu ambil contohnya itu situs web pendidikan itu sekolah kita, SMP Islam Anizam.sch.id, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang mau kita bahas itu tentang email ya. Jadi apa sih sebenarnya email itu? Nah, email atau electronic mail adalah layanan internet untuk mengirimkan surat dengan media elektronik. Untuk mengirimkan surat dengan media elektronik. Ya. Fasilitas email yaitu bisa berkirim surat dalam bentuk teks hanya dengan beberapa detik saja. Jadi pengirimannya itu cukup ada alamatnya yang dituju tanpa harus memakai perangko gitu ya, atau pergi ke kantor pos, itu nggak perlu lagi seperti itu. Jadi syarat pengirim dan penerima harus sama-sama memiliki alamat email. Jadi bisa langsung mudah untuk mengirimkan pesan gitu ya. Ya, lanjut. Fasilitas email menyediakan sebuah mailbox atau kotak surat yang tersimpan di dalam mail server, sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengecek surat yang masuk, membalas surat, terus menghapusnya atau mengeditnya.
Terus layanan email memungkinkan kita untuk dapat mengirim lampiran teks atau gambar dalam bentuk file dengan perintah file attachment gitu ya. Jadi perintah attachment itu yang seperti ini ya, yang bentuknya itu seperti kancing gitu. Kita via jelek tulisannya. Nah gitu, itu dari itu namanya perintah file attachment gitu ya. Ini ada contoh dari email. Jadi sebelumnya itu email itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu email berbasis klien dan email berbasis web. Ini ada email berbasis web, jadi dia harus online untuk mengerjakannya. Pasti perbedaannya kedua tadi ya, kedua contoh kelompok tadi ya. Jadi email berbasis klien itu mengharuskan penggunanya memiliki perangkat lunak email klien seperti Eudora atau Outlook Express. Jadi harus punya aplikasi gitu ya, jadi bisa untuk membaca, mengedit email dalam kondisi offline, artinya tidak terhubung dalam internet dan koneksi hanya saat pengiriman saja gitu. Yang kedua itu email berbasis web, jadi seluruh aktivitas penggunaan email harus dilakukan melalui situs web, dan itu berarti harus dalam keadaan online gitu ya. Oke, udah itu saja untuk pelajaran komputer kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.